Apabila orang itu husnul khatimah yang bisa diketahui oleh dirinya sendiri ketika qabla mautihi, sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal, diberikan dia taufik hidayah oleh Allah untuk selalu melakukan khair, kebaikan, selalu melakukan amal soleh. Ini tanda yang bisa dia ketahui. Lalu tanda yang kedua yang bisa diketahui oleh orang yang husnul khatimah ini, ya, dari ayat Al-Quranul Karim surat yang ke-41, ya, atau surat Fussilat, ya, ayat 30. Kita mengangkat dua hal tadi, ya. Bagaimana caranya kita mengetahui diri kita ini husnul khatimah, ya. Kita angkat tadi pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi bahwa kita mengetahui diri kita ini husnul khatimah, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, memanfaatkan, mempekerjakan kita sehingga kehidupan kita ini selalu kita warnai dengan amal soleh, dengan selalu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Oh, ini pertanda, ya, pertanda kita akan husnul khatimah, ya. Lalu yang kedua yang bisa diketahui, ya, oleh orang itu agar apakah dia bisa dia husnul khatimah, maka kita lihat surat yang ke-41 ayat 30, ya, ada surat Fussilat. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, ini dalil kita yang kedua, ya, supaya kita mengetahui, ya, bahwasannya husnul khatimah. Yang pertama, Allah memanfaatkan kita. Lalu yang kedua, kita mengambil referensi surat yang ke-41 ayat 30. Innal ladina qalu, sesungguhnya orang-orang yang qalu berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Ini ungkapan orang-orang yang insya Allah dia husnul khatimah jikalau dia selalu menjaga ikrarnya ini, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, ya. Summastaqamu, ya. Lalu dia meneguhkan pendiriannya ini. Dia jaga, ya, ucapannya yang Rabbunallah, summastaqamu, kemudian istaqamu, istiqomah, ya. Dia jaga, ya. Dalam kondisi apapun dia selalu mempertahankan Rabbunallah, Rabbunallah. Ini tanda orang istiqomah. Ini yang disebut dengan istiqomah. Dia selalu menjaga Rabbunallah, Rabbunallah ini. Inilah tandanya dia mengetahui orang semacam ini insya Allah dia husnul khatimah, ya. Dalam kondisi apapun dia Rabbunallah, Rabbunallah. Ketika dia sudah, ya, meneguhkan pendiriannya yang mengungkapkan kalimat Rabbunallah, dia jaga, ya. Dia pegang kuat apa yang akan Allah berikan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang semacam ini Allah akan turunkan malaikat, ya. Malaikat yang Allah turunkan, ya. Sehingga mereka dalam mengarungi hidup ini Allah takhafu, dia tidak pernah merasa takut, ya. Dalam menjalani kehidupan ini enggak pernah mereka takut. Siapa? Orang-orang yang tegak teguh di dalam Rabbunallah. Orang-orang yang istiqomah dengan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah takhafu wa la tahzanu, dan dia juga tidak pernah bersedih, ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka nanti akan diberikan kabar bergembira oleh Allah Subhanahu wa taala bil jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua hal inilah, ya, kita jadikan suatu patokan ikhwan dan akhwat. Pertama tadi di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ya, bahwasannya orang itu insya Allah dia akan husnul khatimah apabila qabla mautihi, sebelum dia sakratul maut, sebelum dia wafat, dia dimanfaatkan, dia dipekerjakan oleh Allah untuk selalu melakukan amal-amal soleh. Jadi sedikit pun dia tidak melakukan suatu kemaksiatan, amal soleh terus yang dia lakukan.
Ini tanda orang itu mengetahui diri kita sendiri. Kalau di dalam hidup kita, ikhwan dan akhwat, semenjak kita dari bangun tempat tidur kita, ya, sampai kita tidur kembali, selalu kita warnai kehidupan kita dengan amal soleh, kebaikan. Ini kita bisa mengetahui, oh ini mudah-mudahan sebagai tanda saya husnul khotimah. Lalu yang kedua, hendaknya kita tegak teguh, ya, menjaga ikrar kita, Rabbunallah, ya, tidak akan goyang. Kita selalu menjaga tauhid kita.